Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imadewira Anantasana dengan NIM 21110311196 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Trihitakarana dan Pancasembah. Yang pertama yaitu Trihitakarana. Trihitakarana merupakan sebuah konsep spiritual, kearifan lokal sekaligus falsafah hidup masyarakat Hindu Bali yang bertujuan untuk keselarasan dan keharmonisan hidup manusia sebagai makhluk paling sempurna. Istilah Trihitakarana pertama kali muncul pada tanggal 11 November 1966 saat penyelenggaraan konferensi daerah pada Badan Perjuangan Umat Hindu Bali di Perguruan Tinggi Dwi Jendra Denpasar. Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Tri yang artinya 3, Hita yang artinya kebahagiaan atau sejahtera, dan Karana yang artinya sebab atau penyebab. Jadi, dari pengertian di atas, Trihitakarana adalah 3 hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Di mana Trihitakarana mengajarkan bagaimana agar manusia mencapai keseimbangan dan keselarasan hidup. Konsep ini menggambarkan keselarasan dan keseimbangan hidup akan tercapai jika manusia menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungan atau alam. Pembagian Trihitakarana. Trihitakarana memiliki 3 bagian atau 3 konsep kearifan lokal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widewasa. Yang kedua, pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu palemahan, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan atau alam semesta beserta isinya. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Tuhan atau prahyangan dan contohnya. Sebagai umat Hindu, kita tentu percaya terhadap adanya Tuhan, yaitu Ida Sang Yang Widewasa, sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, dan beliau maha segala dan tidak ada yang lebih tinggi dari beliau, yaitu Brahman. Demikian juga akhirnya semua akan kembali kepadanya. Keberadaan Yang Widewasa dalam agama Hindu adalah mutlak adanya, karena jika dipikirkan secara mendalam, maka segalanya merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita sewajarnya seharusnya berbakti kepada Ida Sang Yang Widewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari hubungan manusia dengan Tuhan yaitu yang pertama, melakukan persembahyangan 3 kali sehari baik itu di rumah maupun di pura dan pada hari suci keagamaan. 2. Melakukan yajna sesa sampai semasa, di mana kita mempersembahkan terlebih dahulu makanan kepada Tuhan sebelum kita makannya. Yang ketiga, melaksanakan meditasi atau japa mantra dan selalu menyebut nama suci Tuhan. Yang keempat yaitu membersihkan dan merawat tempat suci agar tetap bersih dan nyaman, karena tempat suci adalah rumah Tuhan. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan sama manusia atau pawongan dan contohnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Jadi, walaupun manusia bisa melakukan beberapa hal sendiri, sesuai dengan keahliannya, ada beberapa hal juga tidak bisa dilakukan manusia sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Disinilah seorang saling membutuhkan satu sama lain untuk saling membantu dalam bidang tertentu yang tidak bisa dilakukan sendiri. Tuhan memang menciptakan manusia memiliki keahlian sendiri-sendiri. Untuk itu, manusia perlu bekerja sama dengan beberapa hal untuk dapat mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan sebagai manusia. Contoh dari pawongan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan kamar, lingkungan rumah, dan lainnya. Yang kedua, membantu orang yang kena musibah serta memberi bantuan kepada anak yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu saling membantu sesama teman, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Dan yang kelima yaitu sebagai manusia dengan sama manusia memiliki prinsip asah, asih, dan asem. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan lingkungan atau alam semesta, atau disebut juga dengan palemahan dan contohnya. Palemahan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam, di mana umat manusia percaya akan hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Di saat manusia memperlakukan atau memberikan pelayanan yang baik terhadap alam semesta, maka alam semesta juga akan membalasnya dengan kebaikan dan memberikan pelayanan terbaik. Karena jika alam rusak, baik dengan sendirinya maupun oleh manusia itu sendiri, akan menyebabkan kerugian kepada manusia. Karena manusia sebetulnya sangat bergantung kepada alam atau lingkungannya. Untuk itu, manusia berperan aktif dalam menjaga dan merawat kelestarian serta keseimbangan lingkungan. Contoh dari palemahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan atau merayakan upacara agama yang berkaitan dengan alam seperti
tumpek kandang dan tumpek warigo sebagai wujud menghormati dan rasa terima kasih kepada alam semesta beserta isinya. Yang kedua, merawat dan menjaga tumbuhan di sekitar rumah agar tumbuh dengan baik dan berguna nantinya. 3. Membersihkan halaman sekitar rumah maupun gotong royong membersihkan lingkungan desa merupakan contoh dari palemahan. Pancasembah. Umat Hindu khususnya tidak asing dengan mantra Pancasembah. Pancasembah adalah ritual doa umat Hindu sebagai wujud bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Pancasembah biasanya dilakukan setelah melaksanakan puja Trisandya. Selain itu, Pancasembah biasanya digunakan saat maturan di pura, merajan, sanggah, padmasana, dan tempat suci lainnya dalam memuja ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya sebagai dewa maupun dewi dalam agama Hindu yang telah memberikan kehidupan dan anugerah yang melimpah pada kita. Fungsi Pancasembah. Yang pertama itu sebagai doa dan mantra pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan segala manifestasinya. Yang kedua, memuja para dewa-dewi dan juga batara dalam wujud dan nama tertentu. Yang ketiga, memohon anugerah kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan segala manifestasinya yaitu dewa-dewi yang dipuja. Yang keempat, memiliki rasa bakti dan hormat kepada Tuhan ke ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kelima, wujud persembahan kita melalui tubuh kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa agar selalu mendapat kesehatan, keselamatan, dan kerahayuan. Yang keenam, yaitu untuk mengagungkan kemahakuasaan Tuhan dan para dewa-dewi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketujuh, untuk doa atau mantra pemujaan di pura, merajan, padmasana, dan lainnya. Fungsi dan makna Pancasembah. Yang pertama itu ada sembah puyung atau sembah dengan tangan kosong. Sembah puyung memiliki makna atau fungsi untuk menyucikan hakikat kehidupan, yaitu Atman sebagai partikel kecil yang ada pada setiap makhluk hidup. Jadi, fungsi mantra pertama ini untuk menyucikan sang Atman yang nantinya akan bertemu dengan para Atman. Mantra sembah puyung yaitu Om Atmu Tatwatmu Sedamam Swaha. Artinya, ya Tuhan, Atma atau jiwa dan kebenaran, bersihkanlah hamba. Yang kedua itu sembah dengan bunga, ditujukan kepada Hyang Widi dalam wujudnya sebagai Hyang Surya atau Siwa Aditya, di mana Sang Surya sebagai murid terbaik dari Dewa Siwa. Biasanya menggunakan bunga putih atau kuning. Mantra ini memiliki fungsi pemujaan dan mengagungkan Dewa Surya sebagai Dewa Matahari yang selalu menyinari bumi dan memberikan anugerah kepada manusia sebagai serta selalu ada untuk manusia. Mantranya itu Om Adityasya Param Jyote Rakte Tejo Namastute Sueto Pangkajo Madhyasdo Baskare Namastute. Artinya, ya Tuhan sinar yang surya yang maha hebat, engkau bersinar merah, hamba muja engkau, yang surya yang bersana di tengah-tengah rate putih. Hamba muja engkau yang menciptakan sinar matahari berkilauan. Yang ketiga yaitu sembahyang dengan kuangan. Bila tidak ada dipakai dengan bunga. Pemujaan ini ditujukan kepada Ista Dewata. Mantra ini memiliki fungsi dan makna untuk memuja Ista Dewata sebagai dewa tinggi agama Hindu pada saat persembahyangan. Mantra ini berfungsi untuk menghadirkan Ista Dewata dalam suatu persembahyangan, di mana Ista Dewata adalah perwujudan Tuhan dengan berbagai wujudnya. Mantranya yaitu Om Namo Dewa Adistanaya Sarvyapi Vaisiwaya Padmasana Eko Pratistaya Ardhanariswari Namo Namah. Artinya, ya Tuhan kepada dewa yang bersemayam pada tempat yang luhur, kepada Hyang Siwa yang berada di mana-mana, kepada dewata yang bersemayam pada tempat duduk bunga teratai di suatu tempat, kepada Ardhanareswari hamba memuja. Yang keempat yaitu sembahyang dengan bunga atau kuangan untuk memuja Waranugraha, memiliki fungsi atau makna untuk memohon Waranugraha kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang merupakan pemberi segala anugerah. Mantranya yaitu Om Anugraha Manoharam Dewa Datu Nugrahakam Yaracanam Sarupujanam Namo Saru Nugrahakam Dewa Dewi Namo Mahasidi Yadnaya Nirmalan Maka Lakmi Sidisca Dirgayuh Nirwigna Sukawardisca. Artinya, ya Tuhan engkau menarik hati memberi anugerah. Anugerah pemberian dewata, pujaan segala pujaan, hamba mujamu sebagai pemberi anugerah. Kemahasidian para dewa dan dewi berwujud yadnya suci. Kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, bebas dari rintangan, kegembiraan, dan kemajuan rohani dan jasmani. Yang kelima yaitu sembah puyung atau sembah dengan tangan kosong persis seperti yang pertama. Memiliki fungsi dan makna sebagai pujaan kepada Tuhan dari kosong menjadi kosong kembali. Artinya dari lahir sampai mati dan lahir kembali. Artinya kembali kepada Sang Hyang Widiwasa dan juga untuk memberikan rasa terima kasih kepada Tuhan atas tuntunan dan anugerah yang diberikan. Mantra yaitu Om Dewa Suksemo Paramo Cidya Namah Swaha. Om Santi 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 Om. Artinya, ya Tuhan hamba memuja engkau Dewa yang tidak terpikirkan, maha tinggi dan maha gaib. Ya Tuhan anugerahkan kepada hamba kedamaian, damai-damai ya Tuhan. Baik, itu saja presentasi materi saya yang berjudul Trihita Karana dan Pancasembah. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Suksemo Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadewira Anandrasana dengan NIM 2111031196 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempraktekkan Panca Sembah. Asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Nama Swaha. Pranayama. Om Ang Namah. Om Om Namah. Om Ang Namah. Karsudana. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Inggih saneka pertama sembah puyung ulun bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Asepin dumun tangan raris unggahang. Om Sudamam Swaha. Om Atma Tatu Atma Sudamam Swaha. Inggih tedun. Saneka kaping kalih mesrana antuk sekar putih utawi kuning. Ulun bakti majeng ring Siwa Raditya utawi Surya Raditya. Asepin dumun sekar raris unggahang. Om Puspadantoy Nama Swaha. Om Aditya Siya Param Jyote Rakta Teja Namastute. Sweta Pangkaja Madhyastu Baskara Namastute. Om Rang Ringsah Paramo Siwa Raditya Namo Namah Swaha. Inggih tetun. Sani kaping 3 mesrano antuk kuangen utawi sekar jangkep. Ulun bakti majeng ring Betaro Samodaya utawi Ista Dewata. Asepin dumun tangan raris unggahang. Om Puspadantoy Namah Swaha. Om Namo Dewa Distanaya Sarwa Wyapi Waiswaya Padma Sana Eko Pratistaya Arda Nareswari Namo Namah Swaha. Inggih tedun. Sana kaping 4 mesrano antuk kuangen utawi sekar jangkep. Ulun bakti majeng ring Betaro Sami Nunas Ica utawi Warunugraha. Asepin dumun sekar raris unggahang. Om Puspadantoy Namah Swaha. Om Anugraha Manoharam Dewa Data Nugrahakam. Ya Arcanam Sarwa Pujanam Namo Sarwa Nugrahakam. Dewa Dewi Maha Siddhi Yarjnanya Nirmalat Maka Laksmi Siddhischa Dirgayu Nirwignam Suka Wardischa. Inggih tedun. Sani kaping muntas munggah sembah puyung. Ulun bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widiwasa Nunas Suksema. Om Sudamam Swaha. Om Dewa Suksema Paramo Cintya Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om Puput. Inggih asapunika praktek lanturang Panca Sembah yang duduk dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.